Perkenalkan, nama saya Almira Danisa Rahmat. Saya Amira Rasyada. Saya Salma Novitasya. Saya Muhammad Hafiz. Saya Aida Apriani. Saya Ayuning Lestari. Saya Kezia Kera Nadila. Saya Permana Agung Sunandaya. Saya Nabila Gina Syakira. Saya Cecilia Hoptan. Menurut Nurdianti dan Sudia Permana, mahasiswa pada abad ke-21 ini memiliki tantangan-tantangan yang baru. Mahasiswa sekarang tidak hanya dituntut untuk menguasai kemampuan berbahasa, kemampuan matematika, kemampuan ilmu pengetahuan dan kemampuan seni, tapi juga dituntut untuk menguasai kemampuan-kemampuan seperti berpikir kritis, menyelesaikan permasalahan, memiliki keingintahuan yang tinggi, dan mampu berkolaborasi. Dalam Forum Ekonomi Dunia pada tahun 2015, digambarkan terdapat 3 solusi untuk mengatasi tantangan-tantangan ini. Salah satunya adalah literasi dasar. Menurut Permatasari, minat membaca berbanding lurus dengan tingkat kemajuan pendidikan suatu bangsa, sehingga membuat kegiatan membaca menjadi hal yang sangat penting bagi kemajuan suatu bangsa. Mirisnya, data UNESCO menunjukkan bahwa dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 yang gemar membaca. Hal ini menunjukkan pentingnya kesadaran kita untuk meningkatkan minat membaca untuk memajukan tingkat pendidikan bangsa Indonesia. Dengan adanya video ini yang menjelaskan mengenai teknik membaca SQ3R dan KWLH, diharapkan dapat meningkatkan minat dan kualitas membaca di Indonesia. Metode SQ3R adalah strategi membaca yang membantu meningkatkan pemahaman dan daya ingat terhadap teks. Metode ini dikembangkan oleh Profesor Francis P. Robinson dari Universitas Negeri Ohio pada tahun 1941 dan hingga kini banyak digunakan di dunia akademik. SQ3R terdiri dari 5 langkah utama yang membuat membaca lebih intensif dan rasional, yaitu 1. Survei atau penelaahan pendahuluan, 2. Question atau bertanya, 3. Read atau baca, 4. Recite atau mengutarakan kembali, dan kelima, review atau mengulang kembali. Lalu, bagaimana cara menerapkannya? Mari kita bahas satu persatu. Langkah pertama adalah melakukan survei terhadap buku dengan membuka dan menelusurinya secara cepat. Secara umum, sebuah buku terdiri dari 3 bagian utama. Pertama, bagian pendahuluan yang mencakup halaman judul, di mana terdapat informasi penting seperti judul buku, pengantar, psikologi umum. Nama penulisnya yaitu Prof. Dr. Bimo Walagito, serta penerbitnya Andi Yogyakarta. Selain itu, daftar isi juga menjadi bagian penting karena menampilkan struktur buku secara keseluruhan. Kedua, bagian isi buku yang menggambarkan urutan dan tata penyajian materi. Buku ini terdiri dari beberapa bab yang membahas berbagai aspek psikologi, mulai dari pengantar psikologi, perkembangan psikologi, hingga metode penelitian. Ketiga, bagian akhir buku yang biasanya berisi kesimpulan, saran atau rekomendasi, daftar pustaka, serta indeks yang memudahkan pencarian istilah atau konsep tertentu. Dengan melakukan survei terlebih dahulu, kita bisa membaca lebih efektif, memahami isi buku dengan lebih cepat, dan siap untuk melangkah ke tahap berikutnya dalam metode SQ3R. Setelah tahap pertama, yaitu survei, kita masuk ke langkah question, yaitu membuat pertanyaan berdasarkan hasil survei sebelumnya. Buatlah beberapa pertanyaan yang relevan dengan materi. Misalnya, dalam penggunaan buku pengantar psikologi umum, kita menggunakan bab faktor endogen dan faktor eksogen. Kita membuat pertanyaan mengenai apa yang dimaksud dengan faktor endogen dan faktor eksogen. Pertanyaan-pertanyaan ini akan membimbing kita agar lebih fokus saat membaca materi. Setelah membuat pertanyaan, kita masuk ke langkah akhir, yaitu membaca materi dengan fokus mencari jawaban dari pertanyaan yang telah kita buat. Saat membaca bab ini, misalnya, kita akan menemukan bahwa faktor endogen adalah faktor yang berasal dari dalam diri individu, seperti genetik dan kondisi fisik. Sedangkan faktor eksogen adalah faktor yang berasal dari lingkungan, seperti keluarga, teman, dan budaya sekitar. Recite atau menyampaikan kembali. Setelah membaca, cobalah untuk menjelaskan kembali materi dari pertanyaan yang telah kita buat sebelumnya dengan bahasa kita sendiri tanpa melihat teks. Misalnya, faktor endogen berhubungan dengan hal-hal yang sudah kita miliki sejak lahir seperti genetik dan kondisi kesehatan. Sedangkan faktor eksogen berasal dari luar diri kita seperti pendidikan dan lingkungan sosial. Hal tersebut menjawab pertanyaan yang sebelumnya telah kita buat di questions.
Dengan menyampaikan kembali seperti ini, kita bisa mengetahui bagian mana yang sudah dipahami dengan baik dan mana yang masih belum dipelajari lebih dalam. 5. Review atau meninjau ulang. Langkah terakhir adalah meninjau ulang materi. Bacalah kembali catatan, jawaban dari pertanyaan yang telah kamu buat, serta bagian yang dirasa sulit dipahami. Proses ini sangat penting untuk memastikan semua informasi yang telah dipelajari bisa tersimpan dengan baik dalam ingatan kita. Teknik KWLH adalah metode belajar yang dirancang untuk membantu siswa atau mahasiswa memahami materi secara aktif dan sistematis. Teknik ini mengajak kita untuk berpikir kritis sebelum, selama, dan setelah proses belajar berlangsung. Teknik KWLH terdiri dari 4 langkah. Yang pertama yaitu know, yang kedua want to know, dan yang ketiga learn, dan yang keempat how. Mari kita praktikkan dengan topik yang sama. Pertama, know, apa yang sudah diketahui. Caranya dengan mencatat apa saja yang sudah kita ketahui tentang topik ini. Misalnya, manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa berinteraksi dengan lingkungannya. Lingkungan bisa mempengaruhi perilaku perkembangan individu. Kedua, want to know. Selanjutnya, tuliskan hal-hal yang ingin kamu ketahui lebih lanjut. Misalnya, apa saja bentuk adaptasi manusia terhadap lingkungannya, dan bagaimana cara lingkungan sosial mempengaruhi kepribadian seseorang. Yang ketiga adalah bagian learn atau apa yang telah dipelajari. Setelah membaca, kita bisa mencatat informasi penting untuk meningkatkan daya ingat dan mengevaluasi apakah pertanyaan pada tahap want to learn telah terjawab. Misalnya, pada buku pengantar psikologi yang kami bahas, ada beberapa informasi penting yang bisa dicatat, yaitu adaptasi manusia terhadap lingkungannya bersifat fisik, sosial, dan psikologis. Lalu, faktor lingkungan seperti budaya juga berpengaruh penting dalam membentuk kepribadian manusia. Metode terakhir dari KWLH adalah how atau bagaimana. Cari metode yang paling efektif menurutmu untuk memahami materi tersebut. Apakah melalui menonton video, diskusi kelompok, atau membaca artikel pendukung. Fungsinya adalah untuk memperdalam pemahaman, menghubungkan teori dengan praktik, serta membantu kita terus belajar dan berkembang. Jadi, teori yang kita pelajari tidak hanya berdasar pada teori, tetapi juga bisa bermanfaat secara nyata. Memahami materi dari buku pengantar psikologi umum oleh Profesor Dr. Bimo Lagito akan menjadi lebih efektif dengan menerapkan teknik membaca yang tepat seperti SQ3R dan KWLH. Teknik SQ3R sangat berguna dalam menyerap informasi dari teks yang panjang dan kompleks. Sementara teknik KWLH mendorong pemahaman yang lebih kritis dan pembelajaran yang lebih aktif. Semoga video ini bermanfaat dan dapat membantu kalian dalam memahami materi dengan lebih mendalam. Teruslah belajar untuk hasil yang lebih optimal.